Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. PLTS Terapung Cirata adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat. PLTS ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. PLTS ini berada di 3 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. PLTS ini dikembangkan di atas danau dengan kapasitas sampai 145 MW. PLTS ini mampu memberikan listrik bagi 50.000 rumah tangga. Pembangkit ini dapat berkontribusi mengurangi emisi karbon sebanyak 214.000 ton CO2 per tahun. Kredit karbon dari proyek ini telah mendapatkan sertifikat Verified Carbon Standard atau VCS dan Climate Community and Biodiversity Standard dari lembaga verifikasi internasional yang nantinya dijual ke perusahaan-perusahaan multinasional yang berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon. PLTS Terapung ini direncanakan mampu memproduksi 245 juta kWh per tahun, dengan harga tarif listrik cukup kompetitif, yakni 5,8 sen US dollar per kWh. Proyek ini merupakan kerjasama antara PLN Nusantara Power 51% dan Masdar 49%. Proyek pembangunan PLTS direncanakan menelan investasi sebesar 1,7 triliun rupiah dengan sumber pembiayaan dari beberapa bank internasional, seperti Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC, Societe Generale, dan Standard Chartered dengan nilai sekitar 140 juta dolar. PLTS ini dibangun di atas waduk seluas 200 hektar, atau sekitar 20% dari luas Waduk Cirata, dan ada rencana untuk meningkatkan kapasitas menjadi 5 kali lipat. PLTS ini dibangun menjadi 13 blok dengan lebih dari 340.000 solar panel. Kontrak jual beli listrik ditandatangani pada tanggal 13 Januari tahun 2020 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, CEO Masdar Muhammad Jamel Al-Ramahi dan Direktur Utama PT PJB Investasi Gunawan Yudi Haryanto. Pembangunan PLTS Terapung Cirata dimulai pada awal 2021. Proyek ini mulai dibangun pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Proses pembangunan PLTS ini melibatkan pekerja sebanyak kurang lebih 1.400 orang pekerja. Awalnya proyek ini ditargetkan selesai di akhir 2022, namun berbagai hambatan dan COVID-19 sehingga tertunda. Uji coba penggunaan pembangkit ini dilakukan pada Oktober tahun 2023. Pada tanggal 9 November tahun 2023 Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya ini. Saat diresmikan, PLTS ini berkapasitas 192 MW peak. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS Terapung Cirata, dijual ke PLN, dengan harga sebesar 5,8 sen USD per kWh atau Rp800 per kWh. Integrasi PLTS ke sistem PLN akan berdampak pada efisiensi biaya pembangkitan. Adapun perjanjian jual beli listrik dengan PLN, berlaku selama 25 tahun, dengan skema BOOT yakni Build, Own, Operate dan Transfer. Beberapa pertimbangan pemilihan teknologi PLTS Terapung diantaranya adalah keterbatasan lahan di wilayah daratan, peningkatan performa modul surya akibat efek pendinginan air dan angin, suhu operasi yang lebih rendah menyebabkan degradasi modul lebih lambat, mengurangi terjadinya penguapan air, mengurangi pertumbuhan gulma atau alga, polusi debu yang lebih rendah, kemudahan dalam pemasangan dan kecepatan proses instalasi, tidak membutuhkan pembebasan lahan, dapat diintegrasikan dengan PLTA. PLTS Terapung terbesar ASEAN ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya terapung, atau Floating Solar PV,
berkapasitas 192 MW peak, pada Kamis tanggal 9 November tahun 2023. PLTS terapung ini digadang sebagai PLTS terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara atau bahkan terbesar ketiga di dunia. Adapun PLTS terapung terbesar di ASEAN ini, dipasang di atas Waduk Cirata, dengan luas 200 hektar. PLTS dengan nilai investasi $145 juta ini berada di 3 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Lantas siapakah pemilik PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara ini? Proyek PLTS terapung Cirata ini, merupakan kerjasama RI dan Uni Emirat Arab, melalui badan usaha milik negara, PT PLN melalui subholding PT PLN Nusantara Power, dan perusahaan energi Masdar asal UEA. PT PLN Nusantara Power, awalnya bernama PT Pembangkit Listrik Jawa Bali atau PT PJB, anak usaha PLN, yang berdiri sejak 1995. PT PLN Nusantara Power ini, dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia, melalui 99,99% milik PT PLN, dan 0,01% milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN. PLN Nusantara Power, telah mengoperasikan lebih dari 20.000 MW pembangkit listrik tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain bisnis pembangkit listrik, PLN Nusantara Power juga memiliki beberapa lini bisnis lainnya, antara lain operasional dan perawatan, suku cadang, rekayasa teknik, pengadaan, dan konstruksi, dan pendanaan. Sementara Masdar, merupakan perusahaan energi asal UEA, yang dimiliki oleh 3 perusahaan energi besar di Uni Emirat Arab, yakni ADNOC, Mubadala Investment, dan PJSC. Masdar spesifik mengembangkan proyek-proyek energi bersih, alias energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau geotermal, hingga hidrogen hijau. Masdar kini aktif beroperasi di 40 negara di dunia, dan telah berinvestasi dengan nilai investasi lebih dari $30 miliar di lintas 6 benua. Berdasarkan data PLN Nusantara Power, proyek ini mulai dikembangkan setelah PLN dan konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dan Masdar, menandatangani perjanjian jual beli listrik, atau Power Purchase Agreement pada tanggal 12 Januari tahun 2020 lalu. Pada tanggal 3 Juli tahun 2020, Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat persetujuan, atas pengecualian melalui resolusi Kementerian, SK 315 MBU 12/2019, untuk pengembangan PLTS Terapung Cirata 145 MWAC. Lalu, pada tanggal 7 Juli tahun 2020, konsorsium PJBI dan Masdar membangun sebuah perusahaan bertujuan khusus atau Special Purpose Company, yang dinamakan PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy. Sebagai informasi, PT Pembangkitan Jawa Bali, kini merupakan salah satu subholding pembangkitan PLN, yang telah berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Dengan demikian, PMSE inilah perusahaan pengelola PLTS Terapung Cirata 192 MWP. Adapun kepemilikan saham PLN Nusantara Power, atau dulu PJBI, tercatat sebesar 51% dan Masdar 49%. Perkiraan awal, investasi PLTS terapung ini mencapai $129 juta, dengan harga jual listrik ke PLN sebesar 5,8179 sen US dollar per kWh, atau sekitar Rp907,6 per kWh. Ini berarti, harga listrik ini lebih murah, dibandingkan tarif listrik ke konsumen rumah tangga non-subsidi, yang berada di kisaran Rp1.444 per kWh. Adapun perjanjian jual beli listrik dengan PLN, berlaku selama 25 tahun, dengan skema BOOT yakni Build, Own, Operate dan Transfer. Sahabat info hari ini,
Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.